Oke, cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan video pembahasan untuk mata kuliah fisika dasar ya 2 PV 4102. Nah, di modul ke-6 ya, kita udah masuk modul ke-6, yang dimana modul ke-6 ini terkait dengan listrik statis ya, atau elektrostatis. Nah, yang dimana berarti membahas terkait dengan sifat-sifat gejala listrik yang dimana posisinya lagi diam. Seperti kalau mungkin dulu waktu belajar tuh kayak misalnya gaya tarik menarik, yang dimana nanti menghitung gaya kolom ya kan. Nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita nomor 1 itu terkait dengan yang namanya, wait bentar terlebih dahulu. Oke, so nomor 1 ini membahas terkait dengan muatan listrik ya, dasarnya dulu. Oke, gambaran sebuah atom adalah sebagai berikut kecuali. Nah, ini menurut saya kalau misalnya ini tuh kira-kira yang mana sih? Nah, menurut saya tuh mungkin kecualinya ini kita hapus karena atom sendiri ini adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi ya. Oke, nah barulah nanti kalau misalnya kita punya atom, oh sifatnya begini, sifatnya ini, ketika disusun atau menjadi sebuah materi, maka materi itu akan membawa sifat-sifat daripada si atom penyusunnya ya. Oke, kemudian nomor 2, sifat materi ditentukan oleh atom. Nah, apa aja? Kita tahu bahwasanya untuk atom itu penyusunnya itu terdiri dari yang namanya proton, yang dimana ini adalah muatan positif ya, muatan positif. Kemudian ada elektron, yang dimana dia bermuatan negatif. Kemudian kalau untuk neutron, nah ini adalah bermuatan netral. Nah, dengan jumlah dan komposisi yang berbeda-beda, of course akan menghasilkan atom atau unsur yang berbeda. Contohnya bahwasanya kayak misalnya 6 karbon 12 dengan misalnya 10 neon, misalnya di sini 21. Nah, maka sifat ini akan berbeda. Nah, misalnya contoh karbon, ketika karbon dengan misalnya neon ini gas, sedangkan karbon ini adalah padat. Nah, namun padat ini itu bersifat rapuh. Beda sama kalau kita kasih mungkin 20. Nah, misalnya 20, di sini 40, di sini kalsium. Contoh unsur kalsium. Kira-kira akan berbeda nggak sifatnya? Berbeda. Seperti itu ya contohnya. Atau kita bisa kasih lagi contohnya 26 Fe52. Nah, of course ini akan mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Nah, maka untuk soal nomor 2, sifat materi ditentukan oleh jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron dari dalam atom itu sendiri ya. Yang dimana A, X, Z. Oke, sorry. Ini kebalik ya. X, Z, A, yang dimana Z ini menandakan dia nomor atom, kemudian A ini adalah nomor massa, kemudian X ini adalah lambang unsur, kemudian terkait dengan jumlah proton itu bisa ditentukan berarti proton itu berdasarkan nomor atomnya ya, jadi berdasarkan nomor atom. Kemudian kalau jumlah elektron itu tergantung kondisi. Jumlah elektron ini itu tergantung. Kalau misalnya dia bermuatan positif, otomatis berarti jumlah elektron ini akan lebih sedikit daripada protonnya. Jadi protonnya lebih dominan. Yang positif lebih dominan, makanya hasilnya adalah muatan positif. Tapi kalau kondisi netral, maka elektron sama dengan proton. Nah, kalau misalnya dia negatif, yang dimana berarti elektronnya ini lebih besar daripada proton. Yang dimana kalau misalnya ini bermuatan positif, ini bisa kita katakan sebagai kation. Yang dimana kation ini adalah melepas elektron.
Kemudian kalau yang di bawah negatif ini disebut ion negatif atau bisa kita kenal dengan anion, yang dimana menangkap elektron. Jadi kalau misalnya dia muatannya -2 berarti dia menangkap 2 elektron, seperti itu ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Pernyataan berikut ini yang benar. Tidak ada perbedaan antara sifat elektron dalam atom milik sebuah unsur dengan elektron dalam unsur lain. Kalau elektron dengan elektronnya, kalau kita bandingin dengan elektron yang lain, ya of course sama aja. Proton juga, apalagi neutron juga sama. Yang membedakan adalah unsur sifat materinya yang berdasarkan jumlah proton, elektron, sama neutron. Kalau masing-masingnya proton di, misalnya contoh nih, proton di kalsium sama di karbon, ya sama, sifatnya sama, nggak ada perbedaan. Bedanya apa? Bedanya cuma jumlah doang, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3, dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan 5. Dalam gambaran model atom Bohr, maka elektron mengitari inti dalam lintasan berbentuk lingkaran ya. Karena emang benar ya, kalau untuk yang Bohr itu Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini saya kasih versi bagusnya aja deh. Oke, jadi nomor 4 gambarnya seperti ini. Oleh karena elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif, maka akan ada gaya tarik menarik antar dua tipe muatan ini. Agar elektron tetap pada orbitnya dan tidak jatuh ke inti, maka diperlukan besar laju edar elektron sedemikian hingga elektron tidak jatuh ke inti. Jumlah proton ini, jumlah elektron dan proton harus sama, tidak jatuh ke inti. Atom harus dalam keadaan netral. Enggak juga kok. Ya, enggak juga. Kalau misalnya dalam proton dan neutron dalam inti harus sama, enggak juga sebenarnya, karena mau dia positif ataupun dia negatif, misalnya dia maupun dia netral ataupun dia bermuatan positif atau bermuatan negatif, si elektron ini akan tetap berada pada orbitnya ya. Nah, dengan apa kan? Nah, ini ada hubungannya sama yang namanya gaya sentripetal. Kalau misalnya nih, ini kan pasti mempunyai laju sendiri dong, ya kan? Nah, ini sama aja kayak ibarat kayak mobil, supaya nggak kelincir ke dalam, maka maka dia harus mempunyai v atau kecepatan linear yang minimum. Nah, begitu juga untuk elektron. Supaya dia tidak jatuh ke dalam inti, maka dia harus punya laju edar sendiri sedemikian hingga elektronnya nggak jatuh ke inti, atau nggak belok ke dalam lintasan dalamnya, alias ibarat supaya tidak tergelincir lah, seperti itu ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 5. Pernyataan berikut sesuai dengan elektron berkonduktor, alias berarti dapat menghantarkan listrik. Semua elektron dapat bergerak bebas. Tidak, karena kalau yang namanya konduktor itu kan terkait dengan logam. Logam itu zat padat, itu tidak bergerak bebas. Yang B, coba kita cek dulu. Ini masih diragukan terlebih dahulu. B, kemampuan hantar konduktor ada kaitannya dengan gerak elektron. Ya, karena misalnya supaya ini set. Nah, elektron dari kulit terluar adalah elektron bebas. Elektron dalam kulit terluar, ya ini benar ya, ini elektron bebas. Makanya kalau misalnya kita gambarkan dalam struktur Lewis ya, kalau di kimia, nah itu kan adalah gambaran elektron yang nanti dia bakal bergerak nih ke tempat yang satu, ke tempat yang satunya lagi. Elektron bebas tidak terikat kuat oleh inti atom, betul. Nah, makanya dia bisa berkelana. Nah, karena dia posisinya ada di paling luar. Nah, yang A ini kenapa enggak semua ya? Masa di bagian sini juga bergerak bebas? Tidak. Yang bergerak bebas itu adalah bagian yang paling luar atau yang ada di kulit terluar. Jadi tidak semua elektron dapat bergerak bebas. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A. Oke, kita hapus untuk nomor 4 dan 5 dan kita akan lanjut ke soal nomor 6, 7, dan 8. Nah, untuk nomor 6 kita punya informasi bahwasanya jika sebuah atom kehilangan beberapa elektronnya, maka dikatakan atom tersebut bukan atom netral, betul. Jadi atom yang bermuatan. Atom menjadi bermuatan negatif, salah. Karena apa? Orang dia hilang kok elektronnya.
Masa kalau misalnya protonnya hilang, elektronnya hilang, masa dia jadi bermuatan negatif, kecuali kalau dia ngambil. Nah, yang C, atom menjadi bermuatan positif, betul. Sehingga jawaban A dan C benar, maka jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 7. Berikut yang adalah mengenai elektroskop. Elektroskop ini adalah alat untuk mendeteksi adanya muatan listrik ya. Jadi, kecuali alat untuk mengetahui keberadaan dan jenis muatan listrik sebuah benda. Membukanya daun elektrod, oke. Dapat dinetralkan dengan menghubungkan knob ke bumi. Nah, ini bukan kecuali ya. Jadi ini adalah definisi mengenai elektroskop. Jadi yang D itu jadi jawabannya ini semua benar. Jadi elektroskop itu untuk mengetahui keberadaan, ada nggak sih muatannya, kira-kira muatannya apa sih, seperti itu. Terus membukanya ini ya kalau ada muatan listrik, nanti daun elektroskopnya itu akan membuka dan menutup, mengucup, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang D. Nomor 8, atom aluminium mempunyai 14 neutron, 13 proton, dan 13 elektron. Maka nomor atomnya Z sama dengan 14, salah. Karena apa? Nomor atom Z itu setara dengan jumlah proton, jadi harusnya 13. Mempunyai nomor massa. Nah, oh iya, saya lupa lagi jumlah neutronnya ketinggalan ya tadi. Kan A, Z, X, yang dimana Z itu kan nomor atom. Oke. Terus kemudian A ini adalah nomor massa. Kemudian untuk menentukan jumlah proton itu berdasarkan nomor atomnya. Kalau elektron ini berdasarkan si protonnya nanti. Jadi kalau misalnya dia kondisi netral, berarti nanti elektronnya sama dengan proton. Kalau dia negatif, bermuatan negatif alias ion negatif, maka elektronnya ini akan lebih banyak alias bertambah daripada si kondisi netral. Nah, kalau kondisinya positif, berarti elektronnya akan lebih sedikit. Nah, kalau neutron itu bisa kita hitung daripada selisih daripada atas yang kurang bawah ini nih. Nah, jadi nomor massa itu bukan 13, salah. Nah, jumlah elektron terluar adalah 3 buah. Ini benar sebenarnya ya. Oke, coba kita cek dulu untuk Al. Nah, karena protonnya 13, maka nomor atomnya 13. Oke. Untuk jumlah untuk nomor, berarti dari sini nih, dari rumus ini kita tahu bahwasanya kan berarti N sama dengan A kurang Z. Berarti untuk mencari A itu sama dengan N ditambahkan dengan Z. Berarti nomor massanya itu sama dengan N-nya itu adalah neutronnya adalah 14 ditambah dengan nomor massanya, nomor atomnya adalah 13. Jadinya adalah 27. Berarti di sini nomor massanya adalah 27. Jadi mempunyai simbol yang seperti ini. Nah, kalau jumlah elektron terluarnya 3 buah ini juga benar sebenarnya. Kenapa? Kalau misalnya nih, kalau misalnya terkait dengan model Bohr untuk 13 Al ini, kalau kita bikin konfigurasi elektronnya, pasti kulit pertama, kulit K ini kita isi 2, karena nggak bakal mungkin lebih daripada 2. Nah, sisa 11. Nah, L ini karena maksimumnya 8 dan kita punya sisa 11 doang, maka kita isi 8. Nah, tinggal sisa 3. Ya, berarti di kulit terluar akan terisi 3 elektron saja. Seperti itu ya. Oke. Nah, oke, kurang lebih gambarannya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini dia untuk 13 Al. Nah, di kulit pertama ini ada 2 elektron. Kemudian di kulit kedua ini ada 8 elektron. Dan kemudian di kulit paling luar di sini ada 3 elektron. Jadi jumlah elektron terluar ada 3 buah, betul. Jadi nomor 8 ini jawabannya adalah A dan D benar. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 6 sampai nomor 8 dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Suatu material padat membawa muatan statis yang terdistribusi di seluruh volumenya. Nah, muatan statis ini berarti muatan yang diam.
Dengan memahami model atom dan memahami konsep bahwa muatan sama akan tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda akan tarik-menarik, yang berarti ada gaya tolak-menolak dan tarik-menarik, pikirkanlah mana pernyataan berikut yang benar. Nah, karena ini terdistribusi di seluruh volumenya, berarti ada nih segala macamnya. Dan otomatis karena ini kan jatuhnya berarti kalau di dalamnya tuh ada, di luarnya pun juga ada, maka yang akan terjadi adalah material ini akan bersifat isolator. Kalau dia bersifat konduktor, maka muatan-muatan ini nanti harus pergi ke pinggiran-pinggirannya yang nanti akan berpindah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya anggap aja lah kita ibaratkan ini masih kondisi netral yang tidak bisa atau misalnya dia nanti bereaksi, maka dia nanti akan berinteraksi dengan benda-benda lain atau material lain yang mempunyai ini, maka kalau misalnya dia tetap terdistribusi secara merata, maka dia termasuk yang isolator seperti itu ya. Oke. Makanya mungkin kalau misalnya kalian mau jawab C ini masih oke, cuman kayak mungkin kurang tepat karena di sini sudah dikatakan bahwasanya terdistribusi di seluruh volumenya seperti itu ya. Dan itu pasti isolator. Oke, konsep transfer muatan dari satu material ke material yang lain mudah dijelaskan berdasarkan konsep atau model atom. Pernyataan ini mana yang tidak sesuai? Muatan benda dapat dinetralkan oleh bumi, betul. Kayak misalnya kena petir, pakai penangkal petir yang nanti akan diteruskan ke bumi yang nanti akan menjadi netral. Oke, berarti ini benar. Bahan isolator mudah dibuat bermuatan dengan cara digosokkan, betul. Jadi kalau misalnya bahan isolator ini mudah dibuat bermuatan. Jadi misalnya nih ada isolator, ternyata bisa aja nih saya kasih muatan kalau misalnya bentar coba saya cek dulu. Yang C, setiap benda sama mudahnya dibuat bermuatan dengan cara yang sama. Of course enggak, karena enggak semuanya sama. Bisa aja ada yang digosokin, ada juga yang dideketin ya. Jadi tidak semua seperti itu. Oke, kayak misalnya nih, ternyata bermuatan dengan cara mengalirkan arus listrik. Ya, karena apa? Karena mungkin dia bukan model untuk digosok, ya, gitu loh. Bahan plastik dapat dibuat bermuatan dengan cara ini benar ya. Karena ini ingat ya, ini dibuat bermuatan artinya bukan artinya dia tidak ini nanti dia jadi apa sih namanya? Dapat menghantarkan listrik. Di sini kasusnya adalah listrik statis yang kayak tarik menarik tolak menolak doang. Makanya kayak plastik sisir plastik kalau mungkin digosokin ke rambut terus pas ternyata itu kan ada nempel tuh di pinggirannya ya, ada di pinggirannya, makanya kan dia termasuk jadi kayak konduktor lah ya. Cuma namanya kalau konduktor kan dia dapat menghantarkan listrik, kalau ini enggak. Oke. Jadi setelah ini berarti kalau saya taruh dia ke kertas, maka dia nanti akan menempel ya. Oke, jadi ya ini D-nya ini benar. Nah, berarti ya jawaban yang tidak sesuai itu adalah yang C. Setiap benda sama mudahnya dibuat bermuatan dengan cara yang sama. Oke, jadi nomor 9 sama nomor 10 ini mengakhiri tes formatif pertama di modul ke-6. Dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, kita hapus untuk nomor 9 dan nomor 10 di tes formatif pertama dan kita lanjut ke tes formatif kedua. Nah, untuk tes formatif kedua terkait dengan perhitungan daripada hukum kolom. Nah, nomor 1 terlebih dahulu terkait dengan dasar lagi. Nah, besarnya muatan positif. Nah, muatan positif itu sebenarnya kalau kita baris dengan muatan elektron itu sama. Besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Bedanya adalah apa? Ya, bedanya adalah tanda saja. Kalau Q-P itu harusnya adalah ini secara angka ya, tapi kalau secara tanda dia harusnya seperti ini. Nah, kalau Q elektron itu adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, di mana ini adalah ini untuk satu proton aja. Oke, besarnya muatan positif untuk 0,25 kg. Nah, ini logikanya gini.
Kalau misalnya satu proton ya, itu masa protonnya sebesar 1,67 dikalikan dengan 10 pangkat min 27 kilogram. Oke, berarti kalau misalnya saya punya massa sebuah materi yang massa airnya ini adalah sebesar 0,25 kilogram, berarti kira-kira akan ada berapa proton sih? Ya udah, ini kita misalin X ya. Berarti jumlah atau banyaknya proton itu sama dengan massa air per massa proton. Berarti 0,25 dibagi dengan 1,67 kali dengan 10 pangkat min 27. So, langsung aja kita kalkulator saja. 0,25 dibagi dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27, maka jawabannya adalah 1,49. 1,49 kali 10 pangkat 26 ya. Ini berarti bisa kita katakan dalam 0,25 kg air, ya kesimpulannya adalah 0,25 kg air itu ada 1,49 kali 10 pangkat 26 proton. So, karena berhubung satu proton ini muatannya segini, kalau misalnya ada satu ini, berarti tinggal gampang 1,49 kali 10 pangkat 26, ya kan? 10 pangkat 26 dikali dengan yang namanya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, lanjut kita hitung kalkulator aja. 1,49 dikalikan dengan 10 pangkat 26 kemudian dikali dengan yang namanya 1,6 kali dengan 10 pangkat min 19. Maka jawabannya adalah 23,84. Nah, ini jawabannya adalah 2,39 dikali dengan 10 pangkat 7 kolom ya. Oke, jadi ya benar banget, nomor 1 ini jawabannya nggak ada. Nah, ini mungkin entah mungkin pakai data yang beda apa gimana. Karena gini, ini elektronnya udah benar. Terus juga massa proton itu sekitar 1,67 kali 10 pangkat min 27 juga udah benar. Toh juga saya punya bukti kuat lagi bahwasanya 1 kg proton itu sebenarnya setara dengan yang namanya 9,58 kali 10 pangkat 7 kolom. Berarti kalau saya punya 0,25 kg proton, ya berarti tinggal saya hitung dong 0,25 kali dengan 9,58 kali 10 pangkat 7, maka ini jawabannya juga 2,39 kali 10 pangkat 7 kolom. Nah, tapi ingat. Nah, kenapa? Ini kan kalau misalnya kita bahas cuman proton doang. Nah, ini kalau kita bahas proton doang. Tapi kan ingat ya, bahwasanya kan ini dalam kondisi netral nih, air itu kan netral ya. Jadi pendekatannya nggak pakai kayak gini, melainkan pendekatannya seperti ini. Jadi nomor 1 nih, kita punya 0,25 kg air, yang dimana ini setara dengan 250 gram air, kan gitu ya. Nah, kita tahu bahwasannya kan berarti kalau misalnya H2O ini itu terdiri daripada 10 elektron ya. Kenapa bisa 10 elektron? Nah, karena terdiri daripada 2 atom H yang dimana terdiri daripada 1 elektron, yang 1 elektron, dan kemudian 1 atom O yang isinya 8 elektron. Jadinya berarti di sini 2 elektron, ini 8 elektron, so totalnya ada 10 elektron. Nah, karena netral, kita tahu bahwasanya kan H2O ini kan netral. Berarti karena H2O ini netral, maka proton sama dengan elektronnya sama. Berarti ini akan ada 10 juga nih, 10 proton ya. Cuman tahu nggak berapa banyak yang ada di dalam air protonnya? Nah, jadi nggak begini caranya.
Iya, ini kalau misalnya kita bahas, oh satu proton ini begini 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 begini. Nah, ini bisa menggunakan pendekatan yang lain. Nah, mungkin karena jawabannya beda itu karena ini. Karena kan kita tahu bahwasanya eh oke, ini kan kalau 10 proton itu satu proton. Sedangkan ini kan ada molekul-molekul air, ya kan? Nah, berarti kita tahu bahwasanya kan jumlah partikel daripada NH2O ini sama dengan NH2O kali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kan gitu ya. Berarti untuk jumlah partikel daripada H2O ini sama dengan G-nya H2O per MR H2O kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti jumlah partikelnya H2O ini sama dengan 250 per 18. MrH2O itu 18 intinya. Dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ingat ini terdiri dari sekian partikel nih, ya kan? Nah, ini partikel jawabannya. Oke, berarti jumlah proton totalnya itu ya sama dengan 250 dikali dengan 18 kali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan 10 proton. Karena satu proton ternyata ada 10 proton yang dimana terdapat sekian partikel nih. Jadi itu intinya jumlah partikelnya itu seginilah intinya. Barulah berarti muatan protonnya sama dengan 250 per 18 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 kali dengan 10 kali dengan 1,6 kali dengan 10 pangkat min 19. Sehingga muncullah jawaban 1,3 kali 10 pangkat 7 kolom. Seperti itu ya. Nah, jadi nomor 1 itu jawabannya adalah B ya. Nah, so sama nih jawabannya dengan yang di bukunya. Jadi bukunya ini menggunakan skema yang seperti ini. Jadi ternyata 250 gram air itu terdiri daripada segini partikel lah. Atau kalau mungkin kita mau hitung 250 dibagi dengan 18 kemudian dikali dengan 6,02 itu jawabannya adalah ternyata dalam 250 gram air ini terdapat 83,611 kali 10 pangkat 23 partikel. Dan di mana satu partikel air ya satu H2O netral ini, satu H2O ini terdiri dari 10 proton. Berarti jumlah protonnya adalah jumlah partikel yang ada di dalam 0,25 kg air ini itu ada segini nih airnya nih ya. Ada segini totalnya. Ya udah, kalau dalam satu total dalam satu ini partikelnya segini dan kemudian satu H2O, satu partikel H2O terdiri daripada 10 proton, maka jumlah protonnya ya tinggal kita hitung aja nih. Yang ini dikalikan dengan 10. Nah, kemudian karena kita tahu bahwasannya satu muatan proton itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19, maka apa? Jumlah proton yang tadi kita tulis dulu karena mungkin mager lah ngitungnya belakangan. Nah, jadi 250 per 18 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 10 jumlah proton ini dikalikan dengan 1,6 kali dengan 10 pangkat min 19. Seperti itu ya. Oke, so berarti bisa kita katakan untuk protonnya kurang lebih segini ya. Dan kalau elektronnya ya sama aja. Bedanya apa? Bedanya adalah tandanya aja ya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1-nya. Nah, nomor 2, besarnya gaya listrik atraktif antara elektron-elektron dalam secangkir H2O yang masanya segini dengan proton-proton. Oke. Karena kita tahu bahwasanya kan jumlah proton sama elektronnya ini sama. Dan kita sudah dapat informasi dari soal nomor 1 bahwasanya Ki proton dalam 0,25 kg air itu nilainya adalah plus 1,3 kali 10 pangkat 7 kolom. Sedangkan untuk Ki elektron dengan kasus 0,25 gram kilogram air ya,
itu setara dengan 0,25 ya 0,25 kilogram benar. Itu besarnya adalah minus 1,3 kali 10 pangkat 7 kolom. Nah, di sini dikasih tahu bahwa R-nya nih 10 meter. Ya udah, yang ditanya adalah gaya kolomnya nih berapa. Ya udah kita masukin K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Berarti gaya kolomnya setara dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, karena kita udah tahu nih, ini pasti tarik menarik. Jadi di sini tuh juga kita nggak perlu ribet-ribet nulis yang namanya tanda plus sama minusnya ya. Pangkat 7 dibagi dengan 10 kuadrat. Nah, ya udah berarti FC-nya sama dengan, langsung kita hitung menggunakan kalkulator. Berarti 9 kali dengan 1,3 kali 1,3, maka jawabannya adalah 15,21. Ya, 15,21 kali dengan 10 pangkat berapa? 9 tambah 7, 16. 16 tambah 7, 23. 23 dibagi dengan 2, dikurang dengan 2 ya. Nah, ini kan soalnya, ini kan terhitung jadi 10 pangkat 2 nih. Nah, setelah dihitung kan, ini tadi 23 kurang 2 kan, jadinya 10 pangkat 21 Newton. Nah, karena diminta dalam bentuk bakunya, berarti 1,521 kali 10 pangkat 22 Newton. Dan kenapa di sini ada minus? Nah, berarti minus ini menandakan bahwasanya dia adalah tarik menarik. Bedanya di situ doang ya. Kalau cuma sekadar untuk mengetahui nilainya berapa sih besarnya, ya jawabannya adalah 1,521 kali 10 pangkat 2 Newton. Dengan dikasih tahu keterangannya ini adalah tarik menarik. Ya, tarik menarik. Kalau dia kalau sama-sama positif, tolak menolak. Positif kali positif, positif. Kalau negatif sama negatif, dia tolak menolak. Kalau kita hitung dalam perhitungan, negatif kali negatif itu positif. Nah, makanya kalau dikali hasilnya positif, itu udah menandakan dia tolak menolak. Kalau dikali hasilnya dalam gaya kolomnya ini adalah sesuatu yang negatif, berarti ya hasilnya adalah tarik menarik. Cuman di sini saya mau nulisnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 22 Newton dengan keterangan ditambahkan adalah tarik menarik, atau kalau mau ditulis ya min 1,521 kali 10 pangkat 22 Newton tanpa ada tambahan atau tambah embel-embel tarik menarik. Karena ini udah menandakan bahwasanya yang ini sudah diwakili oleh tanda yang ada di depan sini ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi ini sebenarnya ini nggak jauh beda sama kalau kita bahas terkait dengan hukum Newton yang resultan gaya seperti itu. Kalau misalnya ternyata resultannya ke kiri, itu nanti dia negatif. Cuman kalau misalnya cuma menghitung besarnya doang, karena kita tahu dia negatif, maksudnya emang pasti ke kiri, ya udah kita hitung aja, cuman tambah kurang secara biasa juga nggak apa-apa, ya. Oke, jadi nomor 1 sama nomor 2 kita hapus dulu dan kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Nomor 3, tentukan gaya listrik yang dialami oleh muatan kedua akibat adanya muatan 1 dan 3 dengan konfigurasi seperti ini. Ya udah, berarti di sini kita punya informasi bahwasanya nilai Q1-nya adalah sebesar 2 mu kolom alias 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus untuk Q2-nya adalah 3 mu kolom sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan yang ketiga adalah 5 mu kolom alias berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Di sini kita sudah tahu informasinya bahwa R12 alias jarak 1 ke 2 itu adalah 40 cm alias 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Dan kemudian untuk R23-nya itu sebesar 80 cm alias 0,8 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, oke, kalau udah yang ditanya adalah resultan gaya atau misalnya sigma F di titik nomor 2 ya, itu berapa? Ya udah, kita gambar dulu. Di nomor 2 itu akibat nomor 1 kemana? Ya, ke arah kiri. Ini adalah F12. Kemudian dari nomor 2 akibat nomor 3, karena dia sama-sama negatif, maka dia tolak menolak. Maka nomor 2 akan pergi menjauhi daripada nomor 3 yang kalau kita kasih nama ini adalah F23.
Berarti dapat disimpulkan untuk menghitung sigma daripada F2 ini sama dengan, nah karena ini kalau kita lihat di pilihan gandanya ini adalah vektor, jadi kita tulis vektornya. Min F12 dikurangkan dengan dikurang dengan F23. Karena dia ke kiri, makanya kita kasih tanda negatif. Berarti sigma F2 itu sama dengan, oke, berarti kita hitung terpisah ya, berarti ya mungkin F12 sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Berarti F12 nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan Q1 nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan yang namanya 4 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, oke, berarti untuk F12 itu kan ini ya, ingat ya, ini kita mau mencari besar nilainya doang. Arahnya udah ada di sini. Jadi di sini kita nggak perlu kasih arah lagi. Karena kalau misalnya di sini kita kasih minus dan di sini ada minus lagi, nanti dia jadinya jadi positif. Berarti menandakan dia ke arah kanan. Nah, ini dihitung hasilnya adalah 0,3375 Newton. Oke, kemudian untuk F23 sama dengan K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. Berarti F23 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan 3 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan yang namanya 8 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Maka F23 nya ini berapa sih? Nah, oke. So, langsung aja kita hitung. Oke, wait dulu bentar. Nah, hasilnya adalah 0,21. Ya, 0,211. 0,211 Newton. Berarti di sini minus 0,3375 dikurang dengan 0,211. Berarti sigma F2-nya ini setara dengan berapa nih? 0,375 ditambah dengan 0,211. Itu jawabannya adalah 0,548. Min 0,5485 Newton, atau bisa kita bilang min 0,55 Newton, yang dimana ke arah kiri. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 4. 4 muatan yang sama plus 3 mu kolom ditempatkan di pojok sebuah bujur sangkar yang sisinya ini. Hitunglah besar gaya yang diterima oleh muatan di salah satu pojoknya. Oke, berarti nomor 4 ini nomor 3-nya kita hapus terlebih dahulu. Karena nomor 4 ini juga cukup mengesalkan soalnya. Karena gambarnya cukup ini ya, complicated. Oke, jadi ada set kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Set. Ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Yang dimana kita punya informasi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Ingat, ini sama-sama muatannya positif semua ya. Oke, ini muatannya positif semua. Nah, oke. Berarti Q4 sama dengan Q3-nya adalah 3 mu kolom alias setara dengan yang namanya 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan kemudian ukurannya masing-masing ini adalah 40 cm. Oke. Karena ini persegi berarti ini sama panjang. Nah, oke, berarti kita lihat dulu nih. Kalau misalnya karena berhubung nih pasti sama aja, jadi kita ambil salah satu aja dari nomor 1. Nomor 1 ini mendapatkan gaya dari nomor 2, nomor 3 sama nomor 4 yang semuanya tolak menolak. Kalau 1 ke 2 itu arahnya ke kiri seperti ini, so kita bilang dia ini F12. Nah, berarti dari sini nih, ini adalah R12 nih. Yang besarnya adalah 40 cm alias 0,4 meter. Kemudian dari nomor 1 ke 4 itu juga ada ke bawah sini. Ini adalah F14. Yang dimana ini adalah R14. Ya, R14 yang 0,4 meter.
Kemudian dari nomor 3 di sini. Nah, ini wait dulu. Mungkin kita ganti pakai warna ungu deh. Nah, ini adalah R13 yang nilainya adalah 0,4 meter, 0,4 meter karena ini pasti diagonal, sisi diagonalnya persegi, berarti sisi akar 2. Berarti 0,4 akar 2 lah ya, 0,4 akar 2 meter. Yang dimana arahnya ini akan ke arah sini. Ya, ini adalah F13. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ya, oke, kita cari dulu aja ya. Dimana kita tahu bahwasannya F12 ini kan disusun dari muatan yang sama dengan jarak yang sama. Berarti untuk F12 itu sama dengan F14 sama dengan K kali Q kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kali 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan yang namanya 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 yang hasilnya adalah jawabannya adalah 0,50625 Newton. Kemudian kita juga punya informasi F13 ini sama dengan K kali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kali 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan yang namanya 0,4 akar 2 kali dengan 10 berarti 4 akar 2 kali dengan 10 pangkat min 1 dipangkatkan dengan 2. Nah, berarti nilainya berapa nih? Nah, ini kan 4 akar 2 berarti 16 kali 2, 32 kan? Nah, 32 berarti jawabannya adalah 0,253125 Newton. So berarti kalau kita perhatikan baik-baik dari nomor 12 sama 14 ini ya, kalau misalnya kita gambar ya, kan F12 ini ke sini nih, F12. Terus kita punya F14 ke sini. Berarti apa? Kita punya total resultan gayanya berarti begini dong. Benar nggak? Nah, jadinya berarti ini FR. Nah, berarti 13 sama FR ini nanti akan kita jumlahkan. Berarti sigma daripada F nomor 1 itu sama dengan F13 ditambahkan dengan FR. Yang dimana untuk mencari FR ini kita bisa menggunakan apa? Ya, Pitagoras kan. Nah, karena berhubung F12 sama F14 sama, maka resultannya akan setara dengan apa? Ya, berarti FR-nya ini karena berhubung ini kan sama nih nilainya nih. Misalnya kita anggap kita kasih nama di sini adalah X, di sini adalah X, berarti di sini adalah X akar 2. Nah, X-nya ini adalah segini nih. Berarti 1,3 ini yang 13 ini adalah 0,25 3125 ditambahkan dengan 0,50625 akar 2. Berarti berapa nih? So kita hitung dulu. 0,253125 ditambah dengan 0,50625 akar 2. Jawabannya adalah 0,969 bla 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 bla, atau kita bulatkan berarti jadinya adalah 0,97 Newton. Nah, mana yang mendekati? Ya, jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A dengan menggunakan ya. Kalau misalnya tadi mau dikerjain F13 ya diuraikan terlebih dahulu, mau jadinya pakai sin cos boleh, nggak ada masalah ya. Itu bebas karena kalau misalnya ini kan sama aja kayak yang biru sama yang biru muda sama biru tua ini tergabung menjadi orange, berarti kan artinya resultannya ini searah segini. F13 ini juga udah termasuk resultan yang kita bahas di sini ya. Cuman untuk memastikan bahwasannya berarti kan ini ya, karena bisa jadi ini berlaku kalau misalnya emang dia apa sih namanya mempunyai
nilai yang relatif sama, ya nilai yang sama. Kalau yang beda gimana? Ya kalau beda ya jangan sampai pakai kayak gini dong, ya kan. Kayak misalnya di sini 6, di sini 8. Berarti di sini dimasukin 10. Ya udah berarti 10 ini juga misalnya di sini juga 10 nih. Berarti jadi totalnya adalah 20. Tapi kalau misalnya kalian mau cari aman, oke, F13-nya begini nih. Nah, kalian misalnya mau mengerjakannya adalah dengan cara misalnya F13X, F13Y. Nah, baru dikerjain secara resultan vektor, barulah kalian kerjakan penjumlahan fx-nya berapa, sigma fy-nya berapa. Nah, nanti jawabannya sama kok ya. Nah, oke, so kita hapus nomor 3 dan nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, 4 muatan Q1, Q2, Q3, Q4 yang muatannya oke sama-sama positif kecuali nomor 4 ya. Oke, mungkin saya tulis di sini dulu aja biar tidak tertinggal, karena bahaya kalau ketinggalan tanda tuh. Ini negatif, ini positif, ini positif, ini positif. Nah, oke, berarti di sini. Nah, jadi kalau misalnya di sini nih, cuman kalau kita lihat kan ini D nih, ya jaraknya kan D. Kita nggak tahu ini D-nya berapa. Jadi of course nomor 5 ini kita nggak bisa kerjain. Nah, cuman konsep pengerjaannya begini kurang lebih. Di titik P kita cari dulu nih arah E-nya, karena yang ditanya adalah medan listrik sebenarnya ya. Dimana untuk nomor 1 dari titik P itu dia keluar. Berarti di sini adalah E1. Kemudian untuk di nomor 2 karena dia positif berarti keluar, kalau ke arah P dia arahnya ke sini. Kemudian untuk yang nomor 3 karena dia positif juga nih, berarti arahnya ke kanan sana ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 4 ya, yang nomor 4 nih itu karena minus ini masuk berarti nanti arahnya begini. Set, ini adalah E4. Nah, kalau udah nanti kalian cari nih terkait dengan misalnya nih E1. Misalnya E1-nya berarti K dikalikan dengan Q1 kali R1 kuadrat. Terus kemudian ya intinya kurang lebih seperti itulah ya. E1 sama dengan K kali Q1 per R kuadrat. Kemudian untuk E2 K dikali dengan Q2 per R2 kuadrat. Kemudian untuk E3 sama dengan K kali Q3 per R3 kuadrat. Dan untuk E4 sama dengan K kali Q4 per R4 kuadrat. Nah, kalau udah nih nanti tergantung sama hasilnya bagaimana. Karena kalau hasilnya beda, pasti kalau nanti dengan hasil tertentu, maka nanti penanganannya akan berbeda. Seperti itu. Nanti ini bisa pakai vektor juga kok. Nah, kalau misalnya E2 sama E3-nya saling menghabisi, maka nanti tinggal kita hitung E1 sama E4-nya berapa. Tapi kalau misalnya E3-nya ternyata sama E2-nya lebih besar E3, kan gitu ya, E3-nya lebih besar daripada E2, nanti bentukannya begini nih. Ini E32, terus ini adalah E14, berarti nanti ini adalah ER-nya. Yang dimana nilainya ini adalah 90 derajat nih. Ya udah tinggal pakai Pitagoras. Jadi nomor 5 ini nyambi materi soal tentang vektor ya. Oke, jadi nomor 5 ini saya skip dulu karena nilai D-nya ini nggak ada. Nah, di soal ternyata di kunci jawabannya ternyata dia punya nilai dari sini ke sini itu 1 meter, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus juga terkait dengan tandanya juga atau urutannya beda-beda. Urutannya beda dengan gambar yang ada di sini. Jadi saya nggak bisa memastikan bahwasanya karena beda gambar, terus beda informasi, of course pasti beda soal dan beda jawaban ya. Nah, sebelum lanjut, nomor 5 ini kalau ada muatan positif ditulis positif, kalau mau ada muatan negatif di sini Q-nya dimasukin negatif ya, hati-hati. Karena muatan positif sama negatif di medan listrik itu akan berpengaruh. Oke, nomor 6. Sebuah elektron bla 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 bla. Nah, kemudian berapa jarak elektron yang dapat masuk ke keping sejajar pada arah horizontal sampai saat elektron menabrak keping atasnya jika kecepatan mendatar tetap
itu konstan adalah V0x sama dengan V0, kira-kira bagaimana sih? Nah, ini jawabannya untuk nomor 6, ini langsung formula aja ya. Jawabannya adalah yang B ya. Jadi apa namanya? Ini diakibat T-nya ini kan karena akibat kayak jatuh bebas lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk penurunan rumus nomor 6 kalian bisa googling ya. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah B. Dan kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita diketahui bahwasanya sebuah kawat panjang mempunyai bla 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 bla. Ini adalah lambdanya sebesar minus 5 kali 10 pangkat min 6 kolom per meter. Kemudian berapakah medan listrik kalau misalnya R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 cm. 3 cm alias 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang dimana karena dia tegak lurus ya kan, ini juga tegak lurus dengan kawat. Jadi ditanya nilai E-nya adalah 1, itu E-nya berapa? Jadi E-nya sama dengan 1 per 2V kali epsilon 0 kali dengan lambda per R. Nah, R di sini ini adalah berupa vektor ya. Jadi langsung kita masukin aja 2 kali 3,14 dikalikan dengan nilai E0 itu adalah sebuah konstanta yang besarnya sekitar 8,85 kalau nggak salah tuh ya. 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini emang konstanta yang ngeribetin. Dan ini hasilnya adalah min 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Setelah dimasukkan maka nilai hasilnya adalah sebesar minus 2,9. Nah, 2,9 dikalikan dengan 10 pangkat 6 Newton per meter, atau jawabannya mendekati adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 6 nomor 6 sama 7 kita hapus, lanjut ke nomor 8 sama 9. Nah, untuk nomor 8 kita punya informasi bahwasanya ada dua muatan terpisah sejauh segini, dan ternyata di titik manakah terdapat medan listrik sama dengan 0. Oke. Nah, jadi begini, ini ada Q1 yang besarnya adalah 1, kali 10 pangkat min 6 kolom. Karena ini sama-sama positif ya, berarti ya. Ini positif, ini dia juga positif, dengan Q2-nya sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dengan jarak ini terpisah adalah sebesar 10 cm ya. Oke, ini 10 cm. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini kita punya sebuah titik, kita titik P. Yang ditanya adalah sigma E di titik P ini sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita lihat ternyata kan dari titik P ini sama-sama untuk dari nomor 2 ini ke kiri karena dia keluar, dan dari nomor 1 dia ke kanan karena dia keluar dari nomor 1. Sehingga untuk sigma E di titik P ini berarti E1 kurang E2 sama dengan 0. Berarti E1 ini sama dengan E2, yang artinya berarti K kali Q1 per R1 kuadrat sama dengan K dikalikan dengan Q2 per R2 kuadrat. Artinya apa? Ya, artinya adalah ini kegiatan membandingkan. Jadi, kalau misalnya kita memisalkan sesuatu dari sini nih, dari sini ke sini kita misalkan dengan X, maka dari sini ke sini itu adalah 10 kurang X ya. Wait, dulu. Ini ke sini adalah X, ini ke sini adalah 10 kurang X. Karena yang kita mau cari berapa sih jaraknya. Ya udah, berarti Q1-nya kita masukin sebesar 10 pangkat min 6 per R1-nya adalah X kuadrat. Oke. Terus sama dengan 4 kali dengan 10 pangkat min 6 per 10 kurang X kuadrat. Nah, ini habis nih, ya kan, pasti habis. Oke. Nah, sehingga berarti ini cuma sisa 1 doang kan. Berarti biar gampang hitungnya 1/4 sama dengan X kuadrat per 10 kurang X pangkat 2. Nah, ya udah, kita akar kuadratkan sehingga hasilnya adalah 1/2 sama dengan X per 10 kurang X. Jadinya tinggal 10 kurang X sama dengan 2X. Berarti 3X sama dengan 10. Berarti X-nya adalah 10/3 alias 3,33 cm. Artinya berarti ini akan bernilai 0
senilai berjarak dari 3,3 cm dari muatan 1 kali 10 pangkat min 6. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk soal nomor 9. Oke, nomor 9, dua keping sejajar muatannya Q 1 plus, terus kemudian jarak pisahnya alias D-nya berarti ya. Diketahui D-nya adalah 2 cm alias 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus beda potensialnya alias V-nya adalah 3000 volt. Kemudian ditanya, oke, medan listrik antar keping. Jika sebuah ini kecepatan awal elektron adalah 0, maka kecepatan akhirnya adalah ke arah keping negatif elektron. Nah, untuk yang A, kita bisa ngecek dengan cara apa? Ya, V sama dengan E kali D. Berarti 3000 sama dengan E kali D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti nilai E-nya adalah 3000 atau 3 kali 10 pangkat 3 ya. Per 2 kali 10 pangkat min 2 itu adalah E-nya. Berarti nilai E-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 volt per meter. Oke, so nomor 1 ini yang A ini benar. Oke, so kita hapus untuk nomor 8-nya. Nah, lanjut ke yang B. Oke, yang ke B itu jika sebuah elektron bergerak di antara dua keping tersebut, karena kan kasusnya adalah begini. Ini ada sesuatu yang positif, kemudian ini ada sesuatu yang sangat negatif, kemudian di sini kita punya elektron. Nah, maka ya kalau kasusnya kayak gini berarti ini akan membentuk gaya kolom, sedangkan dari atas ke bawah ini akan membentuk yang namanya ada medan listrik ya. Jadi V sama dengan E kali D itu yang ini, E-nya. Kalau yang B-nya ini, of course, jika sebuah elektron bergerak di antara kedua keping, maka gerak elektron akan disimpangkan menjadi keping negatif. Betul, karena mendekati keping positif. So, ini benar. Usaha yang dilakukan untuk membawa elektron. Nah, berarti ini langsung aja ya C-nya ya. W sama dengan Q dikalikan dengan delta V. Berarti W sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 3. Jadinya berarti W-nya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 16 Joule. Berarti yang C ini juga benar. Dan yang terakhir untuk yang D. Kecepatan awal elektron adalah 0, maka kecepatan akhirnya adalah 3, ini ke arah keping negatif. Nah, ini udah salah karena apa? Dari sininya nih udah ngawur ya. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Nah, ini kan W sama dengan delta EK. Berarti W sama dengan EK 2 dikurangkan dengan EK 1. Berarti W sama dengan setengah kali MV2 kuadrat kurang setengah kali M kali V1 kuadrat. Berarti 4,8 kali 10 pangkat min 16 sama dengan setengah kali dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31 ya. Min 31 kali dengan V2 kuadrat dikurangkan dengan 0. Karena apa? Karena V1-nya sama dengan 0. Ya udah, berarti untuk mencari V2 kuadrat sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 16 kali 2 dibagi dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31. Berarti untuk V2-nya sama dengan akar kuadrat daripada 9,6 kali 10 pangkat min 16 per 9,11 kali 10 pangkat min 31. Berarti nilai V2-nya ini sama dengan berapa sih? Nah, oke. Langsung kalkulator aja. 9,6 kali dengan 10 pangkat min 16. Kemudian ini 9,11 kali dengan 10 pangkat min 31. Maka jawabannya adalah sekitar 3,2 kali 10 pangkat 7 ya. 3,2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon ke keping positif. Jawabannya seperti itu ya. Oke, jadi nomor yang D ini salah. Salah apa? Salah arah. Secara value dia benar, tapi secara arah dia salah. Ya tetap aja salah karena harus memenuhi kedua syarat ini supaya jawabannya benar. Maka nomor 9 yang salah alias yang kecuali yang benar adalah yang D. Kita lanjut ke soal terakhir. Oke, kita hapus untuk nomor 8 dan nomor 9-nya.
Dan kita akan lanjut ke soal nomor 10, nomor terakhir. Jadi nomor 10 itu ada bola bermuatan Q dengan massa digantung seutas tali dengan panjang. Oke, ada seutas tali, berarti kemudian tiba-tiba ada medan listrik yang Oke, berarti dari titik tengah keseimbangan ini ada si bola dengan ditaruh dengan tali di sini adalah 15 derajat. Ya. Oke, kemudian kita tahu bahwasanya oke. Berarti karena di sini ada masanya, ya ini ada massa nih, adalah 2 gram. Berarti kita akan punya informasi ini pasti akan punya berat, ya, yang sama dengan M kali G. Oke. Kemudian di sini ada tali nih. Pasti di sini ada tegangan tali juga. Yang dimana kalau misalnya kita uraikan tegangan talinya ini akan membentuk yang namanya ada T kali apa? Nah, karena ini 15-nya di sini nih berarti. Berarti ini T kali cos karena dekat dengan sudut T cos 15. Di sini adalah T kali sin 15. Nah, karena berhubung ini adalah sesuatu yang posisinya setimbang, maka akan ada gaya lagi, yaitu adalah gaya yang di sebelah kanan ini. Ini adalah gaya daripada gaya magnet atau gaya listrik lah. Yang dimana ini bisa kita hitung dengan rumus Q dikalikan dengan E. Nah, sehingga dimana nilai E-nya itu arahnya ke kanan seperti ini. Ini adalah arah E-nya. Ya, seperti itu. So, berarti ini akan ada ada komponen X yang dimana berarti T kali sigma Fx sama dengan 0. Berarti Fl dikurangkan dengan T kali sin 15 sama dengan 0. Berarti Q dikalikan dengan E itu sama dengan T kali dengan sin 15. Berarti T-nya adalah Q kali E per sin 15. Sedangkan untuk komponen Y berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti T kali cos 15 dikurangkan dengan W sama dengan 0. Berarti T cos 15 ini sama dengan M kali G. Berarti T-nya ini sama dengan M kali G per cos 15. Kemudian ini kita gabung pengerjaannya, ya. Ini kita gabung pengerjaannya dari mereka berdua ini sehingga apa? Sehingga kita punya kesimpulan berarti Q dikalikan dengan E per sin 15 ini sama dengan M kali G per cos 15. Yang ditanya adalah apa? Q-nya aja. Berarti Q sama dengan M kali G dikalikan dengan sin 15 per E dikalikan dengan cos 15. Berarti ini sama aja kayak Q sama dengan M kali G per E dikalikan dengan tan 15. Ya udah kita masukin 2 kali 10 pangkat min 3, ya kan? Min 3 dikalikan dengan G-nya adalah 10, per E-nya adalah 10 pangkat 3. Nah, dikalikan dengan tan 15. Ya udah, langsung aja kita kalkulasikan saja. Berarti 2 kali dengan tan 15 itu nilainya adalah 0,54. Ya, berarti ini Q-nya adalah 0,54 kali dengan 10 pangkat berapa? Nah, ini kan jadinya berarti min 3 tambah 1 jadinya min 2. Min 2 kurang 3 ini adalah min 5. Berarti jawabannya Q-nya adalah 5,4 kali dengan 10 pangkat min 6 kolom. Atau jawabannya ya kurang lebih adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, so dengan begitu berakhirlah untuk pembahasan fisika dasar modul ke-6 terkait dengan listrik statis, dan kita akan lanjut di modul berikutnya di video berikutnya of course tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info video menarik berikutnya lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.
Bye bye.